Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Berjumpa lagi dalam Sekolah Dasar TV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3 tentang energi alternatif, pembelajaran ke-6. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir untuk subtema 3. Mari kita belajar. Nah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya? Nah, pada pembelajaran ketiga, kalian sudah belajar tentang berbagai macam buah yang dapat menghasilkan energi. Nah, salah satu yang sudah kalian pelajari, sudah kalian lihat, mungkin sudah kalian coba juga. Salah satunya adalah kentang, yang mana dalam percobaan tersebut kentang yang sudah diberi logam, dalam hal ini bisa banyak hal, paku mungkin yang sudah ditancapkan, kemudian diberi kabel dan juga bohlam. Nanti bohlam tersebut dapat menyala. Nah, kalian masih ingat langkah-langkahnya? Bagaimana cara membuatnya? Dan bagaimana kentang tersebut bisa memiliki energi? Yang dalam hal ini energi tersebut dapat membuat sebuah lampu dapat menyala. Berarti kalau lampu dapat menyala berarti ada energi listrik di dalamnya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kentang itu dapat memiliki energi? Nah, kita ingat-ingat dulu langkah-langkahnya. Nah, ini seperti ada gambar di bawah ini, seperti yang sudah kalian lakukan, diberi tancapan kabel atau kawat sebagai penghantarnya. Ini bahan yang dibutuhkan: beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Nah, ini kabel. Ini juga ada jepit buayanya supaya lebih mudah. Yang ketiga adalah 1 buah bola lampu senter. Nah, sebenarnya yang lebih mudah lagi biasanya menggunakan lampu LED karena memiliki daya yang lebih rendah, jadi kemungkinan untuk menyala lebih besar. Dan yang keempat adalah penjepit buaya. Ini yang namanya penjepit buaya. Kemudian seng atau logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Ini adalah logam. Dalam hal ini bisa jarum atau paku kecil bisa digunakan. Yang penting bahan tersebut dari logam. Nah, cara membuatnya: tancapkan seng dan logam pada kentang. Ini ditancapkan pada kentang yang sudah dipotong. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya. Nah, ini dipasangkan, kemudian hubungkan pada bola lampu. Salah satunya ini ada yang positif dan negatif. Ketika kalian sudah mencobanya, kalian tentu bertanya, mengapa kentang tersebut dapat memberikan energi listrik pada bola lampu ini. Nah, sebenarnya akan dijelaskan pada bagian ini. Bagaimana kentang bisa menghasilkan energi? Tahukah kalian yang namanya lampu dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir? Nah, di rumahmu pun lampu-lampu itu dapat menyala karena ada energi listrik, adanya arus listrik. Jika tidak ada arus listrik, itu hanya sebagai lampu biasa tanpa bisa memiliki atau membuat sebuah cahaya.
lampu-lampu yang dapat menyala karena adanya arus listrik itu banyak, seperti lampu senter, kemudian lampu pada kendaraan bermotor. Itu adalah contoh yang mana sebuah lampu itu membutuhkan arus listrik. Kayak kalau pada senter kalian biasanya memberikan arus listrik berupa batu baterai. Nah, kalau pada kendaraan bermotor menggunakan yang namanya akumulator atau biasa disebut dengan aki. Jadi dengan batu baterai dan juga aki itu merupakan sumber energi yang mana bisa menghasilkan energi tertentu. Dalam hal ini adalah energi listrik. Nah, seperti halnya baterai pada lampu senter dan juga aki, kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Jadi arus listriknya tidak seperti pada batu baterai dan aki. Nah, arus di sini sangat lemah. Getah yang ada di dalam kentang itu mempengaruhi logam-logam. Logam-logam ini adalah paku atau jarum dari logam. Itu secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Nah, kumparan-kumparan yang ada di dalam aki termasuk larutan air akinya itu bisa menghasilkan larutan kimiawi. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi kalau hanya kentang saja tanpa menggunakan logam, sama saja tidak akan bisa menimbulkan energi atau tidak dapat menghasilkan sebuah energi. Jadi diperlukan logam. Oleh karena itu susunan seperti ini disebut elemen galvani. Nah, dari getah kentang itu dan mempengaruhi logam secara kimiawi seperti larutan elektrolit, ini disebut elemen galvani. Mengapa galvani? Karena yang mengamati proses ini dalam sebuah eksperimen adalah seorang dokter Italia namanya Luigi Galvani pada tahun 1780. Jadi adanya reaksi kimia antara getah kentang dan logam. Pada penelitian yang terbaru, ternyata kentang juga mampu menghasilkan sumber energi yang lebih besar, yang mana sudah dibuktikan ternyata kentang yang sudah direbus itu memberikan energi yang lebih besar daripada kentang yang belum direbus. Nah, untuk informasi tersebut kalian bisa mencari tahunya lebih jauh di ensiklopedia atau di internet. Untuk selanjutnya kita sudah belajar banyak hal tentang energi alternatif pada subtema ketiga. Nah, dari subtema pertama pun kalian sudah belajar banyak hal tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Bagaimana kita mengolah sumber energi tersebut menjadi bermanfaat terhadap lingkungan, tetapi juga kita memiliki kewajiban yang sangat besar untuk mampu menjaga dan melestarikan sumber energi serta dampaknya terhadap lingkungan harus kita perhatikan. Nah, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Jadi
Jadi memanfaatkan dan menggunakan energi alternatif sebagai sumber energinya. Jadi akan lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan di sini berarti kita menghemat penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan atau bahan bakar fosil. Seperti bensin, itu juga termasuk bahan bakar fosil. Dengan menggunakan energi listrik dan juga energi tenaga surya atau matahari. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari, jadi tidak menggunakan lampu. Menggunakan lampu pada pagi hari siang hari itu merupakan pemborosan. Jadi tetap diperhatikan penggunaan energi yang mana dapat memberikan efek yang kurang baik terhadap lingkungan. Diperhatikan betul. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga memiliki hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Tetap kewajiban dan hak harus kita seimbangkan. Jadi tidak terus menuntut hak tapi kita melupakan kewajiban. Ini adalah contoh beberapa mobil bertenaga listrik. Mobil bertenaga listrik buatan Indonesia. Jadi memang dari modelnya sudah keren, seperti mobil-mobil kelas dunia. Mobilnya kelas dunia namun ramah lingkungan. Ada tulisannya Let's Green and Go Electric. Jadi mari kita ramah lingkungan, mari kita menjaga lingkungan, dan kita galakkan energi-energi listrik. Nah, ini. Untuk selanjutnya kita coba lihat sedikit tentang proses pembuatan mobil listrik. Ini ada di luar negeri ya anak-anak. Kita perhatikan sejenak dan sekilas bagaimana pembuatan mobil listrik. Dari pembuatan mobil listrik ini sama seperti pada pembuatan mobil konvensional atau yang menggunakan bahan bakar minyak pada umumnya, namun sumber energi yang digunakan berbeda. Nah, ini pemasangan. Kalau di mobil konven bahan bakar ini tempat bensin, kalau itu nanti tempat untuk ngecharge listriknya. Seperti kalian ketika ngecas handphone, mobil juga perlu dicas untuk menambah energi listrik. Jadi ada masanya nanti listrik tersebut habis dan harus dicas. Nah, ini adalah pemasangan mesin pada bodi mobil. Nah, ini komponen penggeraknya. Ini adalah mesinnya ya, mesinnya. Nah, pemasangan lampu, bagian depan
kemudian disatukan dengan bagian bodi mobil. Nah, ternyata rumit pembuatannya ya. Dan semuanya sudah menggunakan teknologi modern untuk membuat mobil. Jadi pembuatannya bisa lebih cepat dan juga bisa memproduksi secara besar atau banyak. Nah, secara tampilan sudah terpasang semua ya. Nah, sekian pembelajaran ke-6 pada hari ini. Semoga kalian belajar banyak hal tentang energi alternatif, dan ini menjadi semangat kalian, motivasi kalian agar dapat terus melanjutkan dan melestarikan sumber energi yang ada saat ini. Kalian lestarikan untuk generasi yang akan datang atau untuk masa depan. Pesan dari Bapak, semoga kalian tetap mau dan ikut mengajak orang lain hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.